membahas tentang sunnah-sunnah yang itu sangat disunahkan oleh Rasulullah, yang itu lazim dikerjakan oleh kita, yang dalam bahasa fuqaha, bahasa fikih disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Apa itu sunnah-sunnah fitrah? Yaitu sesuatu yang memang secara fitrahnya itu harus dilakukan oleh kita, yang itu menjadi satu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan sebagaimana beliau mengerjakan dan mencontohkan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal sunnah-sunnah fitrah yang ini sebagian harus menjadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, dan yang lainnya sifatnya anjuran dalam arti ketika ada yang tidak mengerjakan tidak sampai pada derajat dia berdosa. Yang pertama, sunnah-sunnah fitrah itu adalah berkhitan. Sunat Pak, sunat. Ini satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, khususnya kita sebagai seorang muslim, yang syariatnya perintah untuk berkhitan ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu memotong kulit di ujung kemaluan yang menutupi untuk menjaga agar di sana tidak berkumpul najis. Ini yang dimaksud dengan khitan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kemudian terhadap perempuan, jadi kalau terhadap laki-laki itu yang dipotong di ujungnya, kalau terhadap perempuan kata para ulama adalah di bagian atas kemaluan. Yang ini biasanya kalau di daerah kita ini dilakukan bagi perempuan ketika baru lahir. Kalau bagi laki-laki itu menunggu, kalau kita biasa usia anak-anak kita sudah agak besar, ada yang kelas 3, ada yang kelas 2, ada yang kelas 4, bahkan ada yang kelas 6. Ada juga yang baru lahir. Nah, ini biasanya lebih pada kebiasaan salah satu suku tertentu yang menghitan anaknya ketika lahir, ada juga untuk anak laki-laki. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penekanan berhitan ini lebih pada anak laki-laki. Karena ternyata ulama berbeda pendapat dalam memahami apakah berkhitan itu juga diharuskan bagi wanita. Nah, tapi kalau di negara kita di Indonesia secara umum, kalau kemarin saya survei kepada beberapa orang kesehatan, mantri, ada dokter, saya nanya apakah ketika ada bayi perempuan lahir itu dihitan, katanya dihitan. Artinya kalau di negara kita secara umum begitu. Kalau di luar sana, misalkan di Mesir itu dibebaskan. Ketika bayi lahir wanita itu ada yang dihitan, ada yang tidak. Kenapa? Karena memang ulama mengatakan kalau untuk wanita sebagian berpendapat tidak disyaratkan. Tapi kalau untuk laki-laki jelas itu diperintahkan bagi seorang muslim. Muslim itu harus dihitan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang risalah khitan ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah dalam satu riwayat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahmani ba'dama atat alaihi samanuna sanatan wahtatana bil kudumi. Jadi kata Abu Hurairah, Nabi dirahmati Allah, khitan ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Beliau bercerita, kata Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ibrahim Al-Khalil itu berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dengan atau di Al-Qadum ini. Jadi Nabi Ibrahim itu Pak Bu berkhitan di usia 80 tahun. Kenapa kok beliau khitannya sampai usia segitu? Ini harus jangan jadi kemudian dasar. Berarti boleh dong kita khitan sampai udah tua, udah dewasa. Karena memang syariatnya baru turun ya. Perintah berkhitan itu turun ketika beliau sudah berusia itu. Ya kalau kita baca dalam sejarah ya, beliau itu di usia yang sudah tua seperti itu, kemudian beliau dikaruniai putra dari istrinya yang secara medis itu divonis mandul. Nah, jadi istrinya itu secara medis sudah divonis mandul oleh medis, tapi ternyata di usia yang istrinya ketika itu kurang lebih berusia 60-an itu masih bisa punya anak. Nah ini siapa anaknya? Ismail. Nah ini nanti dalam riwayat diceritakan apa rahasia dibalik Ibrahim itu dalam usia yang sudah tua. Kalau laki-laki kita nggak jadi masalah ya, karena memang tetap produktif. Tapi istrinya yang sudah berusia 60-an tahun ternyata masih bisa hamil dan punya anak. Enten mboten Bu, sing umure swidak masih produktif ada enggak? Ada enggak Bu? Enggak ada ya. Rata-rata bahkan 50 aja sudah mengalami menopause, yang itu secara medis enggak mungkin lagi bisa ya hamil dan punya anak. Tapi ternyata istri Nabi Ibrahim siapa namanya? Ibunya Ismail siapa? Ya. Itu kemudian Allah anugerahkan bisa hamil bahkan punya anak. Yang secara medis satu divonis mandul, yang kedua sudah berusia udur. Nah, kata para ulama, Pak Bini rahmati Allah, apa rahasia dibalik itu? Ternyata salah satu yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, doa beliau ketika meminta itu, yang kemudian doa itu menjadi salah satu doa yang disunahkan dalam ibadah tawaf. Jadi dalam tawaf itu Pak Bu, kalau kita haji atau umroh kita akan tawaf mengelilingi Ka'bah, doa yang disunahkan itu cuma dua. Doa yang disunahkan itu dua, artinya silakan baca doa yang lain kecuali di dua tempat. Di dua tempat itu hanya ada doa yang disunahkan dan kita semua hafal. Karena biasanya orang kalau mau haji atau umroh itu bingung, Pak saya nggak hafal doanya, saya nggak hafal begitu doa yang segepok itu, kita kasih buku tebel itu untuk dibaca doanya, nggak hafal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Kata para ulama, doa yang disunahkan di tawaf itu cuma dua. Salah satunya ini rahasia kenapa kok Nabi Ibrahim diijabah doanya, karena beliau dalam tawafnya itu membaca doa itu. Yang kata para mufasir, kalau kita dalam melafalkan doa itu betul-betul khusyuk, betul-betul ikhlas, betul-betul berharap kepada Allah, apa kata para ulama, potensinya semua yang kita minta Allah akan kabulkan. Yang nggak mungkin saja dikabulkan, apalagi yang mungkin. Artinya yang nggak mungkin tadi itu ketika istri Nabi Ibrahim itu sudah divonis mandul, usianya sudah tua, nggak mungkin lagi punya anak. Mandul saja sudah nggak mungkin punya anak secara teori, apalagi ditambah usia yang sudah udur. Tapi ternyata apa? Karena doa Nabi Ibrahim yang tulus, yang ikhlas, yang beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika beliau tawaf itu dibaca. Bapak Ibu saya yakin hafal. Jadi kalau ini kita ibaratkan Ka'bah, Pak, ya Ka'bah itu berdiri seperti ini. Di sudut sini adalah Hajar Aswad, di sini ada buletan kuning yang disebut dengan Makom Ibrahim, di sini sudut yang kedua, di sini sudut yang ketiga,
Di sini sudut yang keempat. Nah, di mana doa ini disunahkan? Dari kita memulai tawaf kita di Hajar Aswad. Jadi kalau Bapak Ibu tawaf itu mulainya dari mana? Dari Hajar Aswad. Sunnahnya apa? Sunnah yang paling afdol itu megang. Jadi sunnah yang paling afdol Hajar Aswad itu kita pegang. Kalau memungkinkan, masalahnya nggak memungkinkan kita megang, sulit. Yang kedua, setelah megang itu sunnahnya apa? Dianjurkan mencium. Kalau megang saja nggak bisa, apalagi mencium. Lebih sulit lagi. Kenapa? Karena ada di dalam. Kenapa ini sulit? Karena semua orang berebut untuk megang dan mencium Hajar Aswad. Karena kedua hal ini tidak memungkinkan, maka kita pakai cara yang ketiga. Ketika memulai tawaf itu cukup dengan melambaikan tangan kita. Boleh dua-duanya, boleh satu. Bismillahi Allahu Akbar. Dari mana? Dari kejauhan, sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau dia di sini, berarti kita di sini. Nah, patokannya gampang. Kalau kita di ujung sana ada lampu warna hijau, maka itu pasti sudah sejajar. Kalau juga bingung, karena kita posisinya fokus ke sini, maka pastikan kalau ada banyak polisi di situ, ada orang bergelantungan di pinggir dinding Ka'bah, pastikan ini pasti di sini Hajar Aswad. Karena yang dijaga polisi di sini, yang paling banyak polisi menjaga Hajar Aswad. Kemudian orang bergelantungan di antara pintu ini, Hajar Aswad dan pintu yang disebut dengan multazam. Nah, kita cukup Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, biasanya kalau kita ditambahin kis ini, kisbay, Bismillahi Allahu Akbar gini, orang Indonesia Bu. Nah, kalau yang lain nggak ada, ya cukup begini mereka. Baru kita mulai dari sini. Ini doa yang paling disunahkan, membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Hafal nggih Pak? Hafal insyaallah. Sampai mana? Sampai makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu ada di tengah-tengah antara sudut Hajar Aswad dengan sudut berikutnya. Ada tandanya. Nah, kalau di Masjid Taqwa itu yang ada warna kuning kotak, nah, itu disebut dengan makom Ibrahim. Makom di sini bukan makam ya. Kalau makam itu kuburan. Kalau makom itu bekas pijakan kakinya Nabi Ibrahim ketika dulu meninggikan Ka'bah. Dari sini sampai sini sunnahnya membaca doa itu, dan ini yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim seraya diselipkan dalam doa-doanya. Dia minta kepada Allah agar dikaruniakan putra. Ini Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Yang doa ini salah satu yang sangat dianjurkan lagi Pak Bu, selain di sini, itu kata Rasulullah ketika kita waktu sahar menunggu datangnya subuh. Jadi di waktu sahar itu kira-kira dengan subuh itu ya paling lama 30 menit ya, kurang lebih 15 sampai 30 menit dengan subuh disebut dengan waktu sahar. Maka kita mengenal istilah makan sahur. Sebenarnya dikatakan sahur itu di waktu itu, waktu mepet mendekati waktu subuh, itu waktu yang paling afdol, termasuk untuk kita makan sahur. Maka ada istilah makan sahur, maksudnya di waktu sahar, waktu mendekati datangnya waktu subuh, kurang lebih 15 sampai 30 menit. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, siapa yang menunggu subuhnya kemudian dia berzikir dengan zikir itu ya, selain berbanyak istighfar, salah satu yang dianjurkan membaca doa ini. Kata Rasulullah, dunia pun akan mengejar-ngejar dia. Nah, ini Pak Bu, dunia itu ngejar-ngejar orang yang senantiasa membiasakan zikir ini ketika dia menunggu datangnya waktu subuh.
Tapi jangan diniatkan itu Pak Bu, nanti kalau nggak dapat kecewa gitu kan. Jangan diniatkan, oh kalau gitu saya mau zikir baca itu tiap hari biar saya cepet kaya. Nah, nggak kaya-kaya kecewa besok lesu, ngapusi gitu kan. Nah ini ya nggak usah diniatkan, karena kalau itu kita lakukan dengan ikhlas itu otomatis efek ya, manfaat dari zikir itu yang akan Allah berikan. Nah ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, dan Ibrahim meminta sesuatu yang nggak mungkin, Allah jadikan itu sesuatu yang terjadi. Sudah umur 80-an tahun, istrinya mandul, usianya sudah di atas rata-rata 60-an, ternyata masih bisa punya anak, yaitu Ismail alaihis salam, yang kemudian menjadi nabi. Nah ini doa yang disunahkan yang pertama. Dari sini makam Ibrahim ini sampai sudut sini bebas, sampai sudut sini bebas, sampai ke sini bebas. Jadi kenapa kok ada tuntunan doa itu? Itu hanya untuk memudahkan kita, kalau bingung mau doa apa, baca doa itu. Nah maka saya katakan kepada jamaah itu dalam manasik itu, saya bilang silakan ini yang pokok, kesini bebas. Doa apa saja yang Bapak Ibu minta, yang hafal baca. Kalau sampai kita kehabisan stok doa, berdoalah dengan bahasa kita. Wis rampung tak nggak apal, apalnya guru kui, apalnya cuma itu, doa dengan bahasa kita. Termasuk sampai sini ke sini istighfar aja boleh, silahkan. Nah ini karena yang disunahkan cuma ini satu. Kemudian yang kedua, dari sini ya, sudut yang sini rukun yamani, ini namanya rukun yamani, dari sini ke sini. Ini doa yang diajarkan adalah doa yang sangat mudah kita semua hafal, yang dikatakan oleh orang-orang di Indonesia doa sapu jagat.